giliran yang kita dakwahi adalah orang-orang yang kismin, kere, bokeh, ogah-ogahan. Waduh, apalagi kalau tahlil nih. Tahlil Ustaz Tropik, tahlil. Giliran yang undang orang kaya aja doanya panjang banget. Pik. Kagak, Sat. Sampai doa minta hujan dibaca. Giliran susah tahlilnya cuma 3 kali. La ilaha illallah. Giliran yang undang orang kaya, doa istisqa dibaca. Doa sholat duha dibaca. Tapi giliran yang orang miskin, udah pakai doa kuntet. Doa. Iya. Doa sapu jagat. Robana atina. Kenapa? Karena berkatnya berkat kecil. Nah, itu namanya diskriminatif, ya, berdasarkan status sosial dan status ekonomi seseorang. Gimana tuh surat apa tuh? Amma yatasaalun, apa? Oh, bukan nama yatasaalun. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ya. Ketika Nabi sedang semangat-semangatnya memberikan dakwah kepada pembesar-pembesar kufar Quraisy, ya. Nabi berharap mereka karena tokoh-tokoh pembesar-pembesar mau beriman kepada beliau. Datanglah seorang yang dari golongan miskin, buta, ya, Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Tapi Nabi kemudian sedikit menampakkan kekesalannya kepada orang buta tersebut. Padahal maksud beliau bagus, ya. Maksud beliau bagus dengan harapan para pemuka-pemuka kafir Quraisy itu mau beriman kepada beliau. Tapi karena beliau bersikap kurang bagus kepada orang yang buta, lalu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tuh? Surat Iqra, ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu laha. Atau di surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, surat Abasa, ya. Surat Abasa. Abus artinya orang yang mukanya ditekuk, kayak dompet tanggung bulan. Abusul wajhi, mukanya ditekuk kayak anak pede. Mukanya ditekuk terus. Abusul wajh. Jadi tidak diskriminatif, tidak diskriminatif terhadap objek dakwah kita. Madu. Iya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, ya. Yang kelima. Ini penting juga nih. Awas nih. Jangan sampai orang yang dibilang oleh orang-orang zaman now dibilang, jadi kita dengar nih, imanuhum fi amrofihim, gitu. Imamuhum fi amrofihim. Yaitu tidak memungut ujroh, tidak make target. Kalau dikasih, ya alhamdulillah, nggak dikasih, ya innalillah. Tapi insya Allah yang ngundang juga ngerti lah, ya. Gak usah pakai di ini, insya Allah ngerti lah. Jadi ada orang yang bilang begini, saya itu kalau ada acara apa saja yang saya cari adalah bendahara aja. Gak usah pakai begitulah, ya, insya Allah lah.
Orang kalau ngundang kita juga paham gitu. Jadi jangan mentargetkan, jangan memungut biaya, memungut imbalan. Nah, ini level yang makomut tuhmah ya, level di mana orang sering menyalahartikan. Jadi giliran aja dokter ya, dokter itu cuma nyolek-nyolek doang, lalu nanya apa, keluhannya bagaimana, udah begitu doang, lalu megang ini nih untuk memeriksa tuh, tempel-tempel doang, ting 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 ting, lalu dia tulis coret di resep, tulisannya nggak jelas lagi, oret, berapa duit? 150, 200 gitu. Begitu dong, oret. Nah, itu penyakitnya penyakit jasmani. Penasihat hukum, apalagi penasihat hukum, nggak ada yang murah gitu. Semua profesi-profesi tertentu menargetkan imbalan-imbalan, bayaran-bayaran tertentu. Tapi giliran dokter qulub gitu kan, tabibul qalb, yang mengobati hati, yang mengobati jiwa, memantapkan keimanan seseorang gitu. Kemudian dituntutnya, saya yakin Pak Kiai ikhlas, saya yakin Pak Kiai redo, nggak minta imbalan segala macam. Ya cuma begitu doang. Nah, harusnya ada dua pandang, sudut pandang si objek dakwah mad'u dan sudut pandang dai. Kalau sudut pandang objek dakwah, dia menghormati dai. Mereka kan juga dulu mondok, belajar, kuliah, pakai uang segala macam. Lalu sekarang mereka pun punya keluarga, butuh dana segala macam gitu ya. Harusnya kita juga memberikan penghormatan atau sebagai mad'u. Nah, kalau sebagai dai, mandangnya lain, bahwa ini adalah tugas mulia. Bismillah, dengan rahmat kasih sayang Allah, kita niat billah, maka insya Allah rumput juga akan tumbuh. Siapa yang nanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi siapa yang nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Nah, jadi kalau sisi pandangnya seperti ini enak. Jadi para kiainya, para dai-nya, para ustadznya melaksanakan tugasnya lillahi ta'ala, bismillah. Kemudian mad'unya, objek dakwahnya, memberikan penghormatan, nyambung. Halo? Kedengeran ya masih ya? Boleh nanya gak? Bentar. Jangan sebaliknya, mad'unya ngambil dalil yang pertama tadi untuk dai-nya ngambil dalil yang kedua untuk mad'u. Ya gimana, Satopik? Kaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan masalah sertifikasi ulama ataupun dai yang belum lama ini diadakan. Oh iya, sekarang nih. Ya, sertifikasi itu bagaimana? Lalu kalau misalkan sertifikasi ulama ataupun dai ini, jadi yang untuk ngetes atau menguji dia siapa gitu kan? Yeah. Artinya apakah sekelas apa? Yang artinya kadang-kadang yang ngetes bobotnya lebih rendah daripada yang dites. Artinya satu. Yang kedua, ya artinya kalau masalah ilmu agama kan relatif gitu ya ada yang misalkan ya dalam masalah paham di dalam fikih atau tauhidnya atau masalah usul dan lain-lainnya. Yang kedua, bagaimana kaitan yang masalah tadi kita artinya masalah ujroh tidak untuk mentargetkan dan lain-lainnya, tapi dalam ada satu hadis Nabi kayaknya inna ahaqqa an ta'khudhu ujratan kitaballah kayak gitu.
ya paling berhak kamu mengambil satu upah, yaitu ya ngajar, arti ngajar Al-Quran atau apalah. Artinya dalam hal ini nggak ada salahnya ketika kita itu mentarget atau gimana gitu. Paling sekarang paling hak gitu. Sampai kayak di sini Ali bilang, ana abdun liman alamani walau harpan, itu bagaimana kaitannya seperti ini? Kalau kita ngajar atau apa gitu. Ada suaranya ngebut. Kedengaran nggak? Dengar. Ya seperti itu. Lalu pada perjalanan waktu sekarang ini ada kayak ulama ataupun dai ataupun mubalik ataupun khotib ini kadang-kadang ketika ada dapat 2 jadwal, yang masjid kampung ditinggalin, masjid komplek diambil. Kalau misalkan namanya masjidnya udah ada al-alnya udah jarang diambil sama dia. Kalau misalkan apa namanya istana wakil presiden, misalkan di departemen ini kan, misalkan dishub dan lain-lainnya, misalkan itu baru diambil sama dia karena memang ujurannya lebih gede. Kalau misalkan udah nama masjidnya udah al gitu segala macam, udah kagak mau diambil kadang-kadang gitu. Ini jadi problem juga buat ustadz-ustadz yang sekarang. Sementara ya awalnya dia dari situ kadang-kadang. Ini bagaimana tuh kayak itu di dalam masalah untuk masalah kalau kita jadi apa namanya tadi berkaitan dengan sertifikasi tadi itu atau kode etik. Iya, yang pertama dengan sertifikasi ulama, saya sebetulnya setuju karena zaman sekarang ini sangat terbuka, sehingga orang-orang yang istilahnya punya kemampuan ala kadarnya itu mudah sekali menyampaikan ceramahnya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah keagamaan. Ini yang menjadi dasar utama adanya sertifikasi agama, sertifikasi ulama sebetulnya. Saya setuju dan yang paling tepat kalau menurut saya untuk yang melakukan sertifikasi agama, sertifikasi ulama itu ya badan-badan yang dilegalkan oleh negara, dalam hal ini di sini ya Departemen Agama bersama MUI dan LDNU atau Muhammadiyah yang tepat begitu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi orang banyak yang menggebah buyah, balighu anni walau ayah, nggak bisa apa-apa, dia dakwah. Akhirnya kan yang timbul adalah dolu wa adollu. Ini yang dikhawatirkan kan, sebetulnya dolu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Jadi saya pikir perlu dan harusnya kalau mau diadakan sertifikasi ulama seperti itu, pemerintah ya dalam hal ini Departemen Agama harus lebih serius lagi untuk memberikan sertifikasi ulama kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi ulama tersebut. Karena yaitu tadi kita khawatir kadang-kadang karena dia nggak bisa itu, lalu kemudian dia berdakwah. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ini menurut saya dipandangnya jangan dari perspektif dai-nya. Sebab kalau dari perspektif dai-nya itu akan menimbulkan tuhmah, yaitu kesalahpahaman seolah-olah dia itu berdakwah itu dengan pasang tarif, apalagi tawar-menawar gitu ya. Itu salah. Harusnya pandangan ini dilihat dari perspektif mad'u, objek dakwah. Mestinya objek dakwah yang paham itu bahwa betapa mulianya orang yang menyampaikan didikan agama seperti ini. Sampai Ali bin Abi Thalib itu siap untuk dijadikan sebagai budak gitu. Ini kan yang berbicara si Ali bin Abi Thalibnya. Beliau saat itu berbicara sebagai mad'u, sebagai objek dakwah, bukan sebagai subjeknya. Jadi
seperti yang saya katakan di awal tadi, dua perspektif ini harus dilihat berbeda. Perspektif mad'u melihat seperti apa, perspektif dai memandangnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini perlu jadi bahan renungan kita semua gitu ya. Kalau misalkan yang ngundang masjid yang ada tulisan al-alnya aja jalannya segen gitu, tapi giliran di departemen aja wah luar biasa semangatnya. Saya melihatnya tergantung bagaimana yang undang duluan sebetulnya. Gitu ya. Iya, jadi kalau yang undang duluan misalkan ya Departemen Agama, misalkan kementerian mana, yaitu lebih berhak. Tapi kalau kemudian yang undang duluan adalah Masjid Al-Aqsa, harusnya dia lebih mengutamakan Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu biasanya ini untuk sebagian dai nih yang saya tahu nih ya, pengalaman saya itu sebelum ditulis di Masjid Al-Aqsa itu dikosongin dulu, ntar dulu gitu, nungguin jadwal dari masjid departemen anu. Tapi ya itu fenomena dakwah di sekitar kita. Kita berharap itu tidak menghilangkan keikhlasan dari si dai. Cuman yaitu Nabi pernah bersabda kan, wal mukhlisuna ala khatarin azim, gitu ya. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas itu berada di dalam situasi yang khatir, riskan sekali, sulit sekali untuk ngukurnya. Kalau itu, maka saya mengusulkan istafti qalbak. Ya. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Insya Allah hatimu sendiri tidak berbohong. Jadi nggak usah ngajarin bebek berenang, itu lebih tahu sendirilah. Ya, kemudian apa? Keenam, ini kita singkat saja karena waktu sangat sempit ya. Saya mau ada pengajian nih. Yang keenam adalah bahwa jangan dengan dakwah itu kita mendukung perilaku maksiat. Ya, jangan sampai kita ini mendukung perilaku perbuatan maksiat yang terjadi pada masyarakat Bani Israel pada saat itu, pada zaman yang lalu. Dan yang terakhir, ini penting berkaitan dengan yang pertama tadi, supaya tidak terjadi kesalahan, yaitu hendaknya kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Di samping yang tidak kita amalkan juga yang tidak kita ketahui, yang kita sampaikan. Repot kalau ditanya, bingung dari itu yang mana? Wah, pokoknya adalah di Quran dan hadis itu, cari aja sendiri gitu ya. Jangan sampai begitu. Tidak menyampaikan hal-hal yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, karena waktu juga saya mohon maaf, kita tutup sampai di sini. Kesimpulannya tadi kita harus berusaha tidak cuma jargoni. Kemudian kedua apa tadi? Masih ingat? Kedua, tidak ada toleransi dalam akidah. Kemudian yang ketiga, tidak menghina sesembahan agama yang lain. Toleransi dalam muamalah boleh, tapi tidak boleh mencerca dan tidak boleh mencampurkan kedudukan ibadah. Yang keempat, tidak diskriminatif ya terhadap objek madu kita. Lalu yang kelima tadi apa? Tidak mentargetkan, tidak pasang tarif, tidak memungut imbalan. Yang keenam, kita dukung perilaku kemaksiatan. Dan yang ketujuh,
harus mempunyai ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dengan sholawat bil qulub bersama-sama. Ayo kita baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absar